dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Munisa Juliana, Saya Riko Isani Irawan. Saya Ridayanti Sadini Putri. Saya Risma Hayati. kami telah membuat flipchart dan juga papan bimbingan yang berjudul Langkah-langkah Meningkatkan Motivasi Belajar. Nah, materi ini diajukan untuk siswa kelas 9 SMP. Flipchart dan papan bimbingan yang telah kami buat berisikan materi mengenai langkah-langkah meningkatkan motivasi belajar yang berisikan pembahasan pengertian motivasi, pengertian belajar, pengertian motivasi belajar, faktor menurunnya motivasi belajar siswa, dampak rendahnya motivasi belajar siswa, langkah siswa untuk meningkatkan motivasi belajar, dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pengertian motivasi yaitu sebuah kondisi secara psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Terdapat 3 macam komponen utama dalam motivasi, diantaranya kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Lalu, pengertian belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan sebuah kondisi secara psikis yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi belajar juga dibagi menjadi 2, yaitu motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik yang berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, sedangkan motivasi ekstrinsik yang berkaitan dengan belajar hal dari luar diri seseorang yang kemudian menggerakkan seseorang belajar. Faktor menurunnya motivasi belajar siswa. Pertama, metode dan cara-cara mengajar guru yang monoton dan tidak menyenangkan. Kedua, tujuan kurikulum dan pengajaran yang tidak jelas. Yang ketiga, tidak adanya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa. Keempat, latar belakang ekonomi dan sosial budaya siswa. Yang kelima, kemajuan teknologi dan informasi. Yang keenam, merasa kurang mampu terhadap mata pelajaran tertentu. Yang terakhir, masalah pribadi siswa baik dengan orang tua, teman maupun dengan lingkungan sekitarnya. Dampak rendahnya motivasi belajar siswa, yang pertama melemahnya kegiatan belajar, lalu tidak antusias dalam belajar. Yang ketiga, lebih senang berada di luar kelas atau membolos. Yang keempat, cepat merasa bosan, mengantuk, dan pasif. Lalu ada gangguan perilaku, penurunan prestasi, juga rendahnya pengembangan diri. Langkah siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menentukan tujuan belajar yang jelas. Kedua, mencari relevansi pelajaran dengan kehidupan nyata. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Keempat, mengelola waktu belajar dengan baik. Kelima, mengatasi rasa tidak mampu. Keenam, menghindari gangguan dari teknologi. Dan yang terakhir, mengelola masalah pribadi. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pertama, melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa secara langsung. Kedua, memberikan materi secara bertahap dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ketiga, melakukan bimbingan kepada siswa terhadap materi yang kurang dipahami. Keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan bertanya. Lalu yang kelima, memberikan latihan soal kepada siswa untuk didiskusikan. Dan yang terakhir adalah menganalisa permasalahan yang dihadapi siswa dalam mempelajari mata pelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.